Cinggu Anyang. Pada video kali ini kita sambung ya kelanjutan drama Innocent Man episode 13. Namun setelah yang satu ini. Jika teman-teman menyukai video ini, boleh like, comment, and subscribe. Pagi itu, Seon-gi ingin memasak untuk Gang Maru. Sedang asik memasak, ia teringat akan pesan dokter kepadanya untuk mencoba membuka diri dan mengingat kembali memori silapnya. Ketika memejamkan mata, dia teringat sedikit memori ketika ia akan kecelakaan setahun yang lalu. Ketika ia membuka mata, Gang Maru telah berada di belakangnya. Gang Maru menemani ia memasak. Mereka berbicara sambil memasak. Namun, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Ternyata ada kepolisian yang datang untuk menangkap Gang Maru atas tuduhan membocorkan rahasia perusahaan Tesan. Pihak kepolisian menggeledah kediaman mereka untuk mencari bukti. Dengan sekelip mata, mereka mendapatkan bukti. Seon-gi panik dan terus bertanya, tapi Gang Maru menanggapi hal itu dengan tenang. Ketika polisi akan membawanya, ia meminta untuk makan dahulu. Sambil tersenyum ke arah Seon-gi. Seon-gi yang terus-terusan bertanya, ada apa dan kenapa? Dengan tenang Gang Maru menjawab, dia akan membersihkan namanya karena sekarang ia sedang dijebak. Ia mengetahui semua ini ulah Han Jae-hee dan pengacaraan. Setelah selesai makan, ia keluar rumah bukannya untuk mengikuti polisi, tetapi untuk bertemu dengan Han Jae-hee. Gang Maru menemui Han Jae-hee di sebuah restoran private. Di situ, Han Jae-hee berpura-pura tidak mengetahui atas apa yang terjadi pada Gang Maru. Namun Gang Maru tak mudah tertipu dan tahu semua permainan Han Jae-hee. Melihat kedoknya yang sudah pecah, Han Jae-hee mengatakan yang sebenarnya dengan jelas dan nyata. Kini ia mengancam Gang Maru untuk mundur dari Tesan karena semua bukti-bukti mengarah kepadanya. Sedangkan pengacara Park mendatangi pengacaraan yang juga seniornya. Ia marah karena pengacaraan bermain kotor. Walaupun mereka sama-sama menolong orang yang mereka sayang, namun dengan jalan yang berbeza. Walaupun pengacara Park tak ingin Gang Maru dekat dengan Seon-gi, namun ia juga tak ingin memaksakan perasaannya kepada Seon-gi. Sementara itu, Jae-hee berpuas hati dengan keputusan yang diambil oleh Gang Maru yang mengundurkan diri dari perusahaan. Ketika sampai di kantornya, Jae-hee menelpon jaksa yang dikenalnya untuk menarik gugatannya atas Gang Maru. Namun ia tak menyangka bahwa Gang Maru meminta investigasi lebih lanjut. Hal ini tentu membuat Han Jae-hee terkejut karena ia takut akan terungkapnya kebenaran. Resah dengan keadaannya yang tak mampu menolong Gang Maru, Seon-gi memberanikan diri pergi ke rumah ayahnya sendiri. Ia ingin mencari ingatannya semula. Ketika sampai di sana, ia mencoba mengingat kenangan di rumah itu. Namun ia dikejutkan oleh suara Eun-sok, adik tirinya. Ia disapa dan disambut baik oleh pembantu rumahnya. Namun, Seon-gi beralasan hanya kebetulan melalui jalan ini dan ingin pulang ke rumah. Namun, karena Eun-sok yang memeluknya dan memohonnya masuk, akhirnya ia masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Gang Maru tiba di rumah ketika hari sudah malam. Ia terkejut mendapat panggilan dari Gang Choko yang mengatakan Seon-gi tiada di rumah. Mereka mencari Seon-gi di sekitar rumah mereka, namun tak menemukan apa-apa. Han Jae-hee pulang ke rumah dalam keadaan rungsing. Ia terkejut melihat Seon-gi yang sedang bermain bersama Eun-sok di rumahnya. Karena sebelum ini Seon-gi sangat membenci anaknya. Dengan keputusasaan, Gang Maru pulang ke rumahnya setelah lelah berlari. Ketika ia sedang duduk, tiba-tiba Jae-gil pulang dan mengatakan bahwa Seon-gi pergi ke rumah ayahnya. Dengan bergegas, Gang Maru pergi menemui Seon-gi. Sementara itu, di rumah ayahnya, Seon-gi sedang makan malam bersama Jae-hee dan Eun-sok. Karena amnesianya, Seon-gi terlupa akan alerginya dan tanpa sengaja dia memakan kerang. Sementara Han Jae-hee sengaja meletakkan lauk yang dulu Seon-gi benci. Dia ingin melihat bagaimana reaksi Seon-gi ketika melihat itu. Gang Maru datang dengan cemas mencari Seon-gi. Ia bertemu Han Jae-hee di meja makan. Ketika bertemu Seon-gi kembali, Gang Maru ingin memarahinya. Namun Seon-gi mengatakan ia ingin menolong Gang Maru. Gang Maru memegang tangan Seon-gi yang muncul memerah akibat alergi.
Mereka pun pulang ke rumah tanpa berpamitan kepada Han Jae-hee. Keesokan harinya, ketika menaiki lift, Gang Maru bertemu dengan pengacara Park Jun-ha. Pengacara Park Jun-ha menanyakan tindakan-tindakan yang Gang Maru lakukan dengan meminta investigasi lebih lanjut untuk gugatan yang telah dibatalkan itu. Ketika mereka dalam perjalanan ke kantor, mereka bertemu Han Jae-hee dan pengacaraan. Di situ Gang Maru mengancam mereka. Jelas saja Gang Maru mengetahui segala sudut perusahaan itu. Bahkan ia juga sememangnya penipu ulung dan pernah menjadi spy sebuah perusahaan. Jadi untuk menemui siapa yang mencemarkan nama baiknya itu tidaklah susah baginya. Mendengar hal itu, Han Jae-hee dan pengacaraan sedikit cemas. Sementara itu, So Eun-gi menemui dokternya untuk konsultasi masalah ingatan yang muncul ketika bersama Gang Maru kemarin. Dia mencoba keras mengingat-ingat hal yang penting. Di kantornya, pengacaraan memberikan perintah kepada Sekretaris Jo untuk mencari tahu tentang kecelakaan So Eun-gi setahun yang lalu. Ia ingin mencari tahu tentang penyakit So Eun-gi. Ia merasakan ada yang So Eun-gi rahasiakan. Ketika So Eun-gi mencoba lagi mengingat kejadian lalu di rumahnya, bel pintunya berbunyi. Ia melihat Han Jae-hee berada di luar rumah. Ia bingung sejenak, namun secara tiba-tiba Gang Maru menghubunginya. Ia ingin mengajaknya berkencan. Namun Gang Maru terkejut mendengar bahwa Han Jae-hee berada di rumah itu. Dia berpesan kepada So Eun-gi agar tidak membukakan pintu untuk Han Jae-hee. Gang Maru pun meluncur laju menuju ke rumahnya. Namun So Eun-gi tak bisa bertahan. Ia tetap membukakan pintu untuk Han Jae-hee. Han Jae-hee masuk ke dalam rumah itu. Dia melihat-lihat ke dalam rumah itu. So Eun-gi terkejut karena Han Jae-hee mengenali Gang Choko dan Jae-gil. Han Jae-hee memarahi So Eun-gi karena mempunyai hubungan dengan Gang Maru. Secara tiba-tiba sedikit ingatan masa lalunya muncul tentang Gang Maru, dia dan ibu tirinya itu. Ia terasa sakit di kepalanya yang tak dapat tertahankan. Namun ia tetap meminta Han Jae-hee menceritakan lebih lanjut. Semakin memori masa silamnya muncul di ingatannya. Bahkan ia mengingat apa yang pengacara Park Jun-ha katakan padanya setahun yang lalu tentang Gang Maru yang ternyata mendekatinya hanya untuk membalaskan dendam. Mendapat ingatan yang begitu banyak membuat So Eun-gi frustasi. Ia terjatuh pingsan tak sadarkan diri ketika Gang Maru tiba di rumahnya. Ia terkejut melihat itu. Jae-hee panik melihat keadaan itu. Ia mencoba memegang So Eun-gi, namun tangannya ditepis laju oleh Gang Maru. Gang Maru terus membawa So Eun-gi menuju ke rumah sakit. Di rumah sakit, Gang Maru menjaga So Eun-gi dengan sabar, sementara Eun-gi yang terus bermimpi tentang secebis kenangan kecelakaan yang terjadi setahun yang lalu. Sementara itu, Jae-hee yang sedang ingin mabuk ditahan oleh pengacaraan karena ada berita baik untuk Han Jae-hee. Pengacaraan mengatakan ia telah menemukan rahasia yang selama ini disimpan rapi oleh Gang Maru dan juga So Eun-gi tentang kesehatan So Eun-gi. Dengan hal ini, mereka dapat mengajukan bahwa So Eun-gi tidak mampu menjadi direktur karena kesan dari kecelakaan itu. Dan semua aset dan hartanya akan jatuh ke tangan Han Jae-hee. Mendengar ini, Han Jae-hee bersemangat dan tersenyum. Gang Maru yang tak sengaja tertidur ketika menjaga So Eun-gi di rumah sakit. Namun ketika sadar ia kehilangan So Eun-gi, ia pun berlari keluar rumah sakit untuk mencari So Eun-gi. Dia menemukan So Eun-gi yang sudah terbaring di sebuah kursi di luar rumah sakit. Dengan panik, Gang Maru marah kepada So Eun-gi. Namun secara tiba-tiba So Eun-gi memarahinya dan berkata seolah tak mengenali Gang Maru. Gang Maru terkejut melihat itu. Apakah yang sebenarnya terjadi? Adakah ingatan So Eun-gi telah kembali? Nantikan kelanjutannya di next video. Jalani hidup Anda dengan baik dan sehat selalu. Akhir kata dari saya, sarange.